Dan perlu diketahui ya, di Indonesia ini Islam memang besar, tapi itu yang mungkin bisa dikatakan bahwa banyak yang ini ya, Islam KTP. Ya, saya setuju dengan itu. Itulah kenapa gerakan Islam itu sekarang mandek, karena memang orang Islam itu memang tidak melek dengan agama Islam. Ada dua kemungkinan memang. Ya, satu, kalau umat Muslim melek dengan agamanya, ya ingin memperjuangkan agamanya, kemungkinan pertama negara kita bubar karena ingin didirikan syariat Islam. Yang kedua, itu akan terjadi gelombang murtad besar-besaran. Hanya ada dua kemungkinan itu. Ya, kalau itu, iya, ini di Aceh itu kan agamanya sangat kental umumnya. Saya sangat tidak terkejut, tetapi angka ini sangat menarik untuk diperhatikan. Itu semakin banyak orang Aceh yang keluar dari Islam, cuman mereka tidak ribut-ribut gitu. Nah, ini pertanda mereka sudah bisalah ngeluh apa namanya, sudah melihat agama Islam ini tidak lagi memberi satu rahmat bagi mereka, dan melihat agama Islam ini tidak lagi relevan bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan agama, walaupun secara pribadi mereka tidak memberitahukan keluarga mereka atau orang kampung. Tetapi saya sering menerima pesan-pesan yang demikian. Ini satu hal bagi orang-orang tua Aceh untuk mempertanyakan pada diri mereka, bahwasanya anak mereka yang meninggalkan Islam itu karena mereka melihat Islam itu tidak lagi relevan bagi mereka. Yeah. Nah, ini yang perlu dicatat bagi orang-orang tua. Kalau memang orang tua ini ingin mengajar anak kepada kebaikan, maka harus melihat apa yang diajarkan ustadz-ustadz di pesantren-pesantren. Banyak sekali persoalan-persoalan dan materi-materi yang diajarkan di sana bermasalah, dan hanya mengacu murid-murid mereka itu jadi orang jahat. Ya, ya. Satu tanggapan saya, Pak Cakra, gini. Saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan Pak Cakra ini, terlalu menggiring opini. Oh, bukan, begini, Mas Panani, begini. Apa di pesantren mengajarkan dengan jahat itu gimana? Oke, saya kasih buktinya, gini, Mas Panani. Ini orang Aceh yang banyak istilahnya berpindah agama dari Islam itu datanya dari mana juga. Terus saya pun tidak masalah sebenarnya masalah itu ya, karena saya juga saya mau bicara realita. Saya mau bicara realita. Tapi satu dulu gini, Mas Panani, apa yang dikatakan Mas Cakra, Pak Cakra itu benar. Kenapa? Apa buktinya bahwa ada hal-hal yang nggak beres diajarkan oleh para ustadz? Sekarang negara itu sedang melakukan sertifikasi para ulama. Itu bukti nyata bahwa banyak ulama-ulama memang mengajarkan hal-hal yang berbahaya, mengajarkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Itu bukti bahwa banyak ulama-ulama nggak beres. Gitu loh. Betul, itu memang ada oknum ya, bukan banyak ulama oknum yang tidak beres. Ya kalau nggak banyak nggak mungkin ada sertifikasi para ulama. Karena itu tadi ya, masalah ajaran yang itu sebenarnya ajaran yang utama itu sebenarnya semuanya itu mengajarkan kebaikan. Cuman tafsirannya orang itu yang berbeda-beda. Jadi itulah makanya ada aliran-aliran yang bermacam-macam itulah dari. Saya mau bicara sedikit. Ya silakan. Tatkala umat Kristen itu berpindah agama menjadi Islam, tatkala orang Hindu itu berpindah agama menjadi Islam, lalu mereka berkhotbah menjelekkan umat Kristen, menjelekkan umat Hindu. Apa tanggapan, apa reaksi dari umat Muslim? Pada diam semua. Ya, pada diam semua. Kalian mayoritas loh di Indonesia, tapi kalian diam. Kalian menyaksikan itu seolah-olah bangga. Bagi saya umat Hindu, mengajak umat lain masuk Hindu itu neraka jahanam. Bagi kalian umat Muslim, mengajak orang lain masuk Muslim, bagi kalian mungkin surga kalian dapatkan. Ya, kemana kalian? Orang Hindu yang minoritas kalian mestinya bela, kalian mestinya lindungi, tapi kalian biarkan
dicerca sedemikian rupa oleh Gusti siapa yang namanya itu, yang perempuan itu. Kalian diam. Kemana kalian? Ya, karena begini, Pak Syar Bali, karena begini ya, justru di dalam ajaran agama Islam itu memang begitu. Itu masalahnya. Masalahnya kenapa umat muslim pada diam? Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan yang sedemikian itu. Jangan, bahkan untuk mencintai orang kafir itu nggak boleh. Memberi salam saja nggak boleh gitu loh. Jangan salah, boleh. Di Islam sendiri malah justru ada ya orang, istilahnya orang laki-laki tidak mengawini mereka perempuan Nasrani maupun Yahudi itu bisa. Iya, kalau mengawini itu pun hanya laki-laki ya, laki-laki mengawini ahli kitab itu boleh. Ya. Tapi begini Mas Panani, begini Mas Panani, pernah dengar nggak MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama? Pernah, memang itu salah satu ajaran kita memang begitu, tidak boleh. Nah, itulah makanya saya bilang, mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum itu nggak boleh memang. Kalau cuman assalamualaikum nggak masalah. Coba sekarang nih, pemimpin ya, baik itu pemimpin di DPR, pemimpin di bidang-bidang apapun, kecamatan lah, Kapolres lah apa. Lihat mereka ketika mereka mengucapkan salam. Pertama, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Coba itu dikatakan haram oleh MUI. Kalau itu saya nggak tahu ya. Wah, ini kan kita harus bermunafik lagi kalau kayak begini caranya. Ya, kalau itu saya memang nggak tahu ya, nggak mau masuk ke situ. Kalau pertanyaan saya, Edis, tatkala kaum minoritas seperti kita, umat Hindu, umat Kristen, dicerca, dicela, dihina seperti itu, kemana umat Muslim yang lain? Iya. Apakah mereka goblok semua? Ya. Bukan, Bang. Apakah mereka mengamini cercaan itu yang saya tidak habis pikir gitu loh. Bang Sair, saya perlu sedikit ya. Saya sebenarnya secara tidak langsung itu saya sebenarnya apa istilahnya mengetahui itu masalah itu ya. Cuman gini ya, kalau teguran secara langsung orang di depan umum itu kan nggak mungkin ya. Ya mereka yang melakukan perbuatan salah itu ya pasti ada yang menegur. Paling tidaknya kalian melapor lah. Makanya salah satunya ada sertifikasi Ustadz itu supaya tidak. Ya kalian paling tidaknya melaporlah ke MUI bahwa ada murtadin atau apalah namanya bagi kalian. Itu malah didukung Syar Bali. Malah didukung. Itu ada sebenarnya. Bahkan begini, bahkan yang mengundang ini Fanani ya, ini bahkan yang mengundang seorang penceramah asal India yang namanya Zakir Naik yang membahas-bahas kitab agama orang lain itu adalah kelompok Islam. MUI terlibat di sana. Ketua Dewan Masjid Pak Jusuf Kalla itu menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu memberikan pengawalan. Kemudian pihak pemerintah di Bekasi menyediakan stadion Patriot di Bekasi itu untuk supaya ulama itu membahas agama orang lain. Edis, saya mau bertanya sama Adinda. Yusuf itu apa artinya, Edis? Gimana? Yusuf apa artinya? Yusuf dalam agama Islam. Dalam agama ya Islam dengan agama Kristen apa artinya Yusuf? Baru saya lupa itu. Lupa saya dalam Babel. Namanya baik, artinya baik. Iya, artinya baik. Kala itu dalam agama Hindu apa artinya? Nggak tahu tuh. Ya kalau kala itu malapetaka. Ya pembuat malapetaka. Jadi apapun yang dikatakan oleh malapetaka itu akan baik-baik aja. Saya nggak apa-apa, saya di penjara karena omongan ini nggak apa-apa. Ikhlas. Itulah arti nama. Yusuf Kalla. Kenapa dia mengundang orang seperti itu akan memecah belah masyarakat beragama di Indonesia? Ngapain dia begitu? Kalau dia mengundang Zakir Naik ke Indonesia, mestinya membahas Al-Quran dong. Ya, kalau membahas agama Islam saya dukung.
Suka-suka kalian mau sampai jungkir balik kalian bahas agama Islam, suka-suka kalian. Sebentar aku motong ya. Itu sebenarnya kan pembahasan berdakwah tentang apa pembahasan bahasa agama Islam ya. Cuman kan di situ ada diskusi lintas agama. Enggak, tidak begini Pak Mas Manani. Mungkin Anda tidak menyimak ya. Itu kejadian tahun 2017. Saya nonton live-nya itu karena itu disiarkan di YouTube di mana-mana ya. Pada waktu itu bagaimana Zakir Naik itu membuat narasi-narasi tentang agama Kristen berdasarkan Bible. Dia katakan Yesus itu seorang Muslim, ya kan? Yesus begini begitu, menurut Bible sendiri Yesus. Dia bahas agama Kristen. Kemudian umat di stadion itu berteriak Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau boleh saya jawab pertanyaan Mas tadi ya. Tentang kenapa tidak ada tanggapan dari kaum muslim kalau ada ustadz-ustadz yang menceramah itu kepada radikal, orang-orang yang mengandung isi-isi radikal. Perlu dimengerti bahwasanya khutbah Jumat ya, khutbah di masjid-masjid umumnya itu isinya adalah mencaci agama lain. Nah, salah. Sudah itu sudah nggak jelas nih Pak Cakra ini. Sebentar dulu. Saya tidak sepakat ini Pak Cakra ini saya curiga ini. Sebentar dulu, ini saya terangkan. Tidak ada, itu jelas tidak ada. Di mana saya berulang kali itu tidak ada. Mencaci maki itu tidak ada. Intinya di masjid itu khutbah itu adalah mengajak kebaikan. Oke, coba saya utarakan saja ayat Qur'annya gimana Mas Panani. Jadi, apanya? Mungkin Mas Panani ini ada anak kecil nggak boleh di layar. Iya. Nah gini, Mas Panani. Jadi makanya, di dalam Al-Quran, ya. Oke baik, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim. Itu bukan hanya khotbah Jumat kata Pak Cakra, itu Al-Quran yang menyatakannya. Bisa disebutkan mungkin suratnya ayat berapa? Baik. Panani yang baik. Ya. Ya, jangan lupa budayakan menolak lupa. Kalian umat Muslim, terutama para ulama, menyinggung perasaan umat Hindu itu banyak sekali, menyembah berhala lah, musyrik dan lain sebagainya. Tapi kami tak bergeming karena kalian tidak tahu esensi dari itu. Gitu. Oke, saya balikan ya. Coba saya balikan di kamera saya nih ya. Saya bisa tanggapi Pak Sair sebentar. Pak Sair, mungkin kalau di komunitas Muslim menyampaikan seperti itu argumennya atau menyampaikan seperti itu narasinya, itu bagi kami itu bukan suatu penghinaan ya. Istilahnya menyebut bahwa menyembah patung, menyembah apa istilahnya yang bentuk seperti halnya barang itu istilahnya di Islam itu memang disebutnya adalah berhala. Itu memang versi kami memang itu. Baik, saya tanggapi nih ya. Saya tanggapi nih Mas Panani. Ini surat Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang. Ini dikatakan binatang loh. Ya. Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi jangan, ini Pak Mas Panani ini munafik lagi gitu loh. Jadi memang ada ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi jangan dibilang kebencian, memang itu ajaran agamanya langsung gitu loh. Dibacakan mungkin ayat sebelumnya supaya penjelasannya. Baik, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Al-Anfal misalnya ayat 54, saya bacakan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini sekarang ayat 55. Sesungguhnya, ini bahkan nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka itu tidak beriman.
Bahkan Muhammad diutus untuk memerangi manusia. Bahkan kata Muhammad, jikalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darah mereka itu tidak akan terpelihara. Ya. Jadi sampai kapan kita ini hidup di dalam kemunafikan begitu? Bahwa memang ajaran ini memang ajaran yang siapa sih yang membuat ayat itu sedang makan narkoba mungkin ya? Bukan masalah itu ya Pak, itu mungkin ya bukan mungkin ya, itu perlu dilihat tafsirnya dulu ya. Soalnya asbabun nuzulnya ayat itu udah dari apa gitu kita harus lihat dulu ya. Karena sebenarnya di Islam itu sejarahnya nggak pernah memerangi orang kafir kecuali mereka awalnya diperangi atau dimusuhi dulu. Begini kalau boleh saya tanggapi Pak Fanani persoalannya. Antara pemikiran yang idealis dengan yang kita lihat di lapangan itu adalah dua dimensi yang tidak nyambung. Artinya bahwasanya memang kita semua menginginkan Islam itu rahmatan lil alamin. Permasalahannya sekarang di lapangan dan di dalam praktek yang ada dan juga yang terkait dengan ajaran-ajaran dalam koridor syariat Islam bukan demikian. Nah, kalau Bapak pernah tinggal dalam komunitas orang yang ortodok, orang Islam yang ortodok, khutbah-khutbah yang mengandung kebencian itu hampir tiap khutbah, bukan hal yang aneh sekali. Jadi ayat yang misalkan ayat 55 dari surah Al-Anfal itu memang sudah bagian daripada bagian khutbah. Malah penutup khutbah, mudah-mudahan Tuhan akan menghancurkan bulan. Nah, ini yang jadi masalah yang didengar oleh masyarakat, sehingga masyarakat Islam yang terenggut dan tenggelam dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam yang ortodok, mereka tidak bisa keluar daripada dogma-dogma yang demikian. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa keluar, itu hanya sedikit sekali. Itu pun mana nih? Kalaupun misalnya ada ayat begitu, mestinya kalian pelihara kami dong, orang-orang Hindu, supaya kami tetap ada bagi kalian adalah orang-orang kafir. Kalau kami tidak ada, lalu kalian siapa yang kalian kafirkan? Tapi gini, Pak Cakra dan Syekh Erbali, gini, sedikit Mas Panani, sedikit. Bentar, kita sebentar satu saja. Masalah yang dipelihara itu tadi kita kan memelihara kerukunan gitu. Itu apakah bukan termasuk dari bagian memelihara kerukunan itu? Kalau kita sebagai mayoritas tidak semena-mena. Saya kasih contoh nih. Sedikit saya kasih contoh teman-teman. Gini, saya kasih contoh. Terutama di daerah lain yang mayoritas non-Muslim, apa yang terjadi? Seperti di Ambon, seperti di mana? Di Sulawesi, itu apa yang terjadi coba? Nah, ini makanya ini yang Mas Panani ini belum tahu. Gini ya, Mas Panani ya. Selama kita bernegara ini, coba ketika ada hari raya peribadatan Natal misalnya atau tahun baru. Kalau yang Hindu Nyepi saya belum pernah dengar ada peristiwa Tapi kalau Natal dan tahun baru, Brimob, Gegana, Densus 88 itu banyak di situ. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena akan ada pihak-pihak yang akan melakukan pembantaian di situ. Dihindari hal itu terjadi karena itu sudah terjadi terus-menerus berulang-ulang. Bom meledak di gereja, bom meledak terus-menerus. Kemarin yang terbaru gereja Katolik. Dulu yang di Surabaya, satu keluarga, ibu, anak, bapaknya. Bayangin. Apa mau kita biarin yang kayak begini terus? Masalahnya, ini Mas Panani, saya kasih contoh. Tadi Anda minta ayatnya kan? Nih, ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sudah pernah bilang, hadis-hadis yang berbahaya begini, hendaknya dihapuskan dari negara kita. Karena ini akan terus-menerus memakan korban. Perhatikan nih, ini hadisnya. Di dalam Sunan Tirmizi nomor sekian ini, nih, ini Arabnya, ini terjemahannya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Saya baca intinya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan
untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi gimana kita mau salahkan, memang ajarannya udah begitu, gimana? Maaf, aku tidak bisa menanggapi itu karena saya tidak tahu asbabul wurudnya atau asal usulnya hadis ya. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti saya salah. Jadi secara anu aja dah. Maksudnya secara apa? Secara global aja sekarang untuk Indonesia yang saya dengar, ya yang saya dengar nih, yang saya dengar selama ini ya, tidak ada kericuan yang terlalu besar ya. Izin Panani yang ganteng, izin. Kalau memang kalian umat Islam, jalankan. Karena itu perintah Nabi Muhammad, jalankan itu. Kami tidak apa-apa rela dibasmi oleh kalian. Maksudnya yang mana yang dijalankan? Kami ingin melihat kalian itu tersenyum dengan ikhlas nggak? Yang di mana Pak yang dijalankan ayat itu tadi? Kenapa iya, memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Kalau kalian tidak bisa kita terapkan di setiap waktu atau di setiap tempat. Makanya saya bilang tadi Mas Panani, makanya kalian harus hidup di bawah kemunafikan karena memang akal dan hati nurani akan bertentangan. Bukan masalah kemunafikan, memang ada kondisi-kondisi darurat tertentu orang Islam itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Contohnya makan daging babi itu bisa halal kalau dalam kondisi tertentu. Itu makanya dalam hal tertentu itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Gitu loh. Jadi jangan disamaratakan, jangan di generalisir masalah khutbah tadi Pak Cakra ya. Pak Cakra, mohon maaf Bapak Cakra di mana ini dengarnya kok dengarnya tadi apa khutbahnya dengan apa Islam ortodoks terus ya. Begini Pak kalau yang saya dengar di daerah Nusantara ini, mau di daerah-daerah Indonesia ini kayaknya saya nggak pernah dengar khutbah yang bersifat begini Pak Fanani, kalau boleh saya kasih saran. Datang ke Aceh, coba tinggal di sana barang 5 tahun, 7 tahun. Oh iya, saya memang belum pernah ke Aceh Pak. Ya, Oke, kalau Anda tidak pernah mengalami kondisi di lapangan dan tidak pernah mungkin mengkaji seperti hadis yang telah barusan dibaca oleh Mas Edis, dan itu bukan satu hadis, itu ada juga suara yang sama, itu terjemahan Al-Quran, ada beberapa sejumlah ayat yang berbunyi demikian. Nah, jadi belakangan barusan itu kan saya terangkan bahwasanya ada sejumlah ayat Al-Quran memang sangat bermasalah, apalagi kalau kita lihat dari bunyi-bunyi hadis termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini yang mengacu umat Islam kepada kekerasan dalam beragama, kepada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Saya pribadi menginginkan orang Islam itu bisa mewujudkan rahmatan lil alamin seperti yang Mas kepingin. Tetapi kenyataannya, persoalannya sekarang, ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri bukan demikian, malah mengacu umat kepada kezaliman, kepada pembodohan dan yang demikian itu. Nah, itu persoalannya. Jadi ini memang ada ketidaknyambungan antara, mungkin saya tidak tahu di mana Mas tinggal, tetapi kalau Anda pernah ke Aceh sana, mungkin coba tinggal barang 5 tahun, 7 tahun, Anda akan lihat, atau ke negara-negara Islam, ke Afghanistan atau ke Pakistan. Saya ini tinggal di saat ini saya tinggal di Kalimantan, Pak. Ini saya di Jawa. Saya di Jawa sekarang di Kalimantan. Saat ini saya tinggal di Kalimantan. Feedback. Pak Cakra, ada masalah suara Pak Cakra. Mana nih? Ya, Pak Cakra ada sebentar. Pak Cakra saya turunkan sebentar ya. Saya turunkan sebentar Pak Cakra karena ada suara. Saya mau bertanya kepada saudaraku Panani. Iya, Pak Cakra. Panani kan tinggal di Kalimantan. Oke, pertanyaan saya, kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung.
Oke, Bali disebut dengan Bali Dwipa. Jawa disebut dengan Jawa Dwipa. Kalimantan disebut dengan Swarna Dwipa. Kalimantan disebut dengan apa? Ya, lanjut Pak. Kalimantan disebut dengan apa? Kalau untuk peribahasanya saya nggak tahu ya, di Kalimantan ini. Kalimantan disebut dengan apa? Nggak tahu ya. Kalau yang sama sebutnya Swarna Dwipa itu saya nggak tahu. Sumatera, Swarna Dwipa itu Sumatera. Kalian, itulah keburukan kalian. Nggak tahu. Kalian makan tidur di Kalimantan, tapi kalian tidak tahu sejarah Kalimantan. Kalimantan itu disebut dengan Barhina Dwipa oleh Resi Agastya. Ya itu kan dari versi sampean Pak ya. Jangan saya belum lahir pada saat itu kan bahasa Sanskerta yang saya sampaikan itu. Makanya kalian di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kamu tinggal di Kalimantan, sejarah Kalimantan itu, Fanani itu harus tahu. Itulah sejarah Kalimantan seperti itu. Pelajari itu, jangan nyeleneh-nyeleneh. Tapi begini Mas Panani, kalau Mas Panani meragukan. Saya mau tanya Pak ya, saya mau tanya, Edis ini sekarang tinggal di Amerika ya. Apakah Edis tahu sejarah Amerika secara utuh? Oh tahu dong. Tahu dong. Bagaimana Amerika disebut sebagai apa sekarang ini coba? Paman Sam, Uncle Sam. itu bukan sebutan. Iya, bagaimana? Itu bukan Mas. Iya, negara ini disebut negara Uncle Sam, Paman Sam. Nah, oke, jadi gini, saya menanggapi apa yang Anda akan utarakan tadi, bahwa Islam itu tidak identik dengan kekerasan. Karena begini ini pernyataan Ustadz sendiri. Kita nggak boleh nggak boleh menafikan. Coba dengarkan ya. Kalau orang Muslim yang awam memang akan bermunafik ria. Coba kalau Ustadz yang ngomong nih, coba ya dengerin ya. Nih. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, gimana? Ada lanjutannya itu panjang masih cerita itu. Kalau itu sudah jelas pesannya, Islam dikembangkan dengan pedang. Kita kasih contoh nih, mungkin syair Bali. Bang Syair Bali, sepanjang Anda mendalami sejarah kita nih, bagaimana masuknya Islam ke negara kita, mulai dari Samudra Pasai, kemudian dari kerajaan Islam di Demak, ya, bagaimana Raden Patah tadi, bagaimana Anda bisa utarakan betapa penuh dengan penumpahan darah? Coba bagaimana Anda ini kan? Kalau saya itu pelajari itu dari peristiwa Raden Patah, Kian Santang, Raja Tingkir. Mengerikan di Sidoarjo 5.000 umat Hindu dibantai di sana pada saat ekspansi mau ke Bali, dibantai habis di sana, berlumpuran darah di Sidoarjo. Coba lihat di Google bagaimana itu. Para Sunan menjadi satu kesatuan untuk memporak-porandakan budaya Nusantara. Udahlah, nggak usah. Sekarang ayo benahi, mumpung kalian menjadi mayoritas, benahi. Jangan mencela, mendiskreditkan umat-umat minoritas. Kalian itu hidup di sini. Tadi Fanani bilang dari Kalimantan. Setelah saya tanya Kalimantan sejarahnya bagaimana, bilang di Amerika. Plin-plan. Bukan. Plin-plan. Bukan suka saya. Pak Sair, dengerin dulu kalau saya ngomong. Saya ini tinggal di Kalimantan. Saya nanya sama Mas Edis. Mas Edis yang tinggal di Amerika.
belum tentu saya tinggal di Kalimantan harus tahu nama Kalimantan itu sebutan menurut Sanskerta apa, belum tentu tahu saya. Cuman yang saya tahu Kalimantannya adalah masyarakat yang agamis, jadi gitu. Oh iya, makanya pelajari sejarah Kalimantan. Masalah sejarah itu bisa enggak itu sejarah masuknya Islam di Indonesia itu yang ya, makanya Panani itu pelajari dulu bumi dipijak di mana. Pelajari itu sebelum mempelajari yang lain. Ya, banyak hal yang Mas Panani itu tidak tahu begini. Masalah itu penyebaran Islam di Pulau Jawa yang katanya menimbulkan tragedi itu bukannya sampean itu tidak tidak mengesampingkan bahwa penjajahan di Indonesia itu lebih berbahaya daripada itu lain lagi, bro. Gini, Mas Panani. Begini ya, Mas Panani ya. Lebih banyak penjajahan daripada Islam masuk Indonesia. Dan Islam masuk di Indonesia itu masuknya secara halus dan secara lembut. Maka budaya Jawa itu masih dipakai di dalam orang Islam Jawa. Dirimu Panani di saat itu, dirimu tidak hidup di Indonesia pada saat itu, tapi sejarah mencatat bahwa pembantaian umat Hindu di Sidoarjo lebih daripada 5.000 umat Hindu itu. Kalian pelajari deh, gimana? Ya, mengapa Raden Patah seperti itu? Ya. Pelajari. Ya. Mengapa Kian Santang, Joko Tingkir seperti itu? Pelajari semuanya itu, saudara. Ya, jadi gini. Dengan politik, ini saya kasih satu bukti aja, Mas Panani. Oke, Mas Panani, saya kasih satu bukti saja bahwa agama Islam itu mencatatkan di dalam buku sejarah bangsa kita itu membuat hal-hal yang merusak. Salah satu contoh adalah bagaimana Borobudur, tahu Borobudur ya? Nggak ada orang Indonesia yang nggak tahu Borobudur. Bagaimana dulu Borobudur pernah dibom, ya, dibom oleh orang-orang Islam. Nah, itu menjadi bukti nyata bagaimana umat Islam mengukirkan sejarah atas peradaban bangsa ini. Gimana Anda ini, aduh. Tadi kan saya sudah sebutkan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa aliran Islam itu bermacam-macam. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Tapi bukankah Muhammad sendiri? Jadi jangankan Borobudur, gereja pun pernah dibom. Jangankan gereja. Sekarang yang menjadi pertanyaannya sekarang begini, Mas Panani. Apakah mereka melakukan itu karena pernah dibom? Begini. Coba, apa salahnya kantor polisi dengan Islam? Kepolisinya juga banyak yang Islam. Nah, masalahnya mereka sedang ingin melaksanakan adalah pemahaman oknum yang justru mengatakan yang sebaliknya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin supaya hukum Allah itu ditegakkan. Justru kalian ini seperti Mas Panani ini adalah orang-orang yang munafik, yang tidak ingin melaksanakan hukum Islam itu. Contoh misalnya di dalam surat waktu kejadian di Polsek Astana Anyar di Jawa Barat, ada seseorang yang meledakkan kantor Polsek Astana Anyar itu, di mana di sepeda motornya itu dituliskan surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Nah, sementara di hukum negara kita ini, kepolisian adalah penegak hukum, di mana mereka menegakkan hukum yang berlaku di negara kita, bukan hukum Allah. Contoh misalnya, orang mencuri, apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang mencuri? Ditahan badannya. Tapi menurut syariat Islam, orang yang mencuri itu dipotong tangannya, bukan ditahan badannya. Nah, itulah yang sedang mereka perjuangkan. Makanya menurut mereka, penyidik itu adalah kaum togut. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah bangsa kita ini tidak kita selesaikan dari akarnya. BNPT capek-capek tiap hari ngomong, itu oknum-oknum. BNPT langsung bilang saja. Sebentar. Ini saya mau kasih contoh. Memang kita ini dilema ya Pak Syiar Bali. Kemarin BNPT, nih saya kasih beritanya, nih bagaimana umat muslim protes ketika Al-Quran dijadikan barang bukti terorisme. Ngamuk umat Islam. Nih, saya tunjukkan beritanya nih. Al-Quran dijadikan
barang bukti. Sebentar nih, saya tunjukkan beritanya ya. Barang bukti terorisme. Nih, saya tunjukkan beritanya. Terorisme. Kemudian BNPT minta maaf. Nih, perhatikan. Saya bukakan beritanya kepada kalian. Inilah yang terjadi ketika BNPT sungguh-sungguh ingin memberantas terorisme. BNPT akhirnya minta maaf. Nih, Al-Quran jadi alat bukti di sidang terorisme. Ketua Pansus DPR. Aneh. Nih, Kompolnas, apa urgensinya Al-Quran dijadikan? Loh, karena teror itu, apa namanya, teroris itu, pelaku teror itu, gunakan buku ini sebagai dasar dia melakukannya. Terus umat muslim marah, Al-Quran dijadikan barang bukti terorisme, ini penistaan. Loh, memang dia karena baca buku itu kok, gimana? Sampai kapan kita mau munafik? Bisa nggak Pak Nani ayat-ayat seperti itu diusulkan untuk dihilangkan? Dihilangkan. Ya. Itu pernah diutarakan oleh seorang mantan penceramah atau mantan guru agama Islam, namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Saya kenal orangnya. Dia minta supaya ayat itu dihapuskan saja. Ya, karena terus menerus dan akan terjadi lagi. Nggak bisa. Itu bukan di luar ranah Anda, itu di luar ranah Anda ya. Itu Al-Quran bukan. Saya berhak, saya sebagai warga negara, saya berhak aman dan nyaman tinggal di negara saya. Kalau ada pisau dibuat bunuh orang, apakah pisaunya harus dibuang? Karena ini jangan bicara seperti itu. Kamu sungguh tidak baik kalau kamu bicara seperti itu. Jangan bilang kamu itu di luar ranah kalian. Enggak boleh, orang saya warga negara kok, gimana? Kamu yang terluka. Membahas Al-Quran. Kalian bagaimana? Kalau kalian membahas hukum Indonesia boleh, kalau membahas Al-Quran tidak boleh. Enggak, kalau ada. Karena kalian tidak memahami betul tentang Al-Quran. Kami itu terganggu, kami berhak protes. Terganggunya, kan saya bilang tuh, analoginya kalau pisau buat bunuh orang, apakah pisaunya yang banyak alasan. Nah, begini, ayat kan? Mas Panani, begini Mas Panani, coba dengarkan ya. Gini, untuk menulis kata-kata yang menyakitkan orang, apakah penanya yang salah? Oke, baik. Sekarang begini Mas Panani, saya kasih contoh. Setiap orang, gini Mas Panani, setiap orang berhak nggak merasa nyaman, merasa aman tinggal di negara kita? Berhak. Kenapa orang takut ke gereja? Kenapa orang takut pada waktu malam Natal merayakan Natal? Kenapa ada Densus 88? Kenapa ada Gegana? Karena ada orang-orang yang terinspirasi dari buku-buku tertentu untuk melakukan itu. Sudah jelas bahwa ada Islam itu yang garis keras, yang mereka salah menafsirkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Pak Nani yang baik. Pak Nani sudah dengar tadi Edi sudah menyampaikan ayat itu. Iya, saya bilang Pak, Al-Quran itu nggak mudah ditafsirkan. Yang nafsirkan itu bermacam-macam gitu loh. Kan dulu ayat itu mengganggu kami umat agama lain dan sudah terbukti. Sebentar, saya tanya Pak Syair, yang mengganggu Al-Qurannya atau orangnya? Dia terinspirasi dari situ. Dengan ajaran seperti itu. Kalau ada Al-Quran sampai terganggu? Bukan. Orang-orang terinspirasi dari ayat-ayat itu. Makanya penafsiran orangnya itu yang jelas. Saya tendensi, Panani yang baik, saya tendensi bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu dijalankan oleh umatnya, menyebabkan kami tidak tenang. Ya, itu tadi. Makanya orangnya disalahkan, jangan Al-Qurannya. Orangnya sih. Kalau tidak ada ayatnya, nggak ada orang yang menjalankan, gimana itu sih? Dia. Koplak nih, Panan ini. Loh, Saman jangan begitu, Pak. Saman itu mungkin bahasanya agak diperlembut dan tidak, jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, Pak. Wasit Syair Bali. Komunikasinya yang bagus. Syair Bali, jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Itu Saman menyerang individu itu, menyerang pribadi Saman itu. Sudah nggak anu lagi sebenarnya Saman itu, nggak sehat lagi. Sekarang kalau kita analogikan dengan alat itu tadi. Masa Al-Qurannya yang salah? Kalau Al-Quran didiamkan aja di masjid, nggak ada yang memahami, nggak ada yang membaca, nggak ada yang... Nah, makanya maksud saya sudah pernah bilang, Mas Panani, ini memang mungkin pernyataan saya ini agak sedikit menyakitkan. Saya pernah bilang begini, kalau Anda jadi orang Islam, jadilah Anda orang Islam yang KTP saja.
jangan Anda terapkan ajaran agama Islam. Ketika Anda terapkan ajaran agama Islam, maka Anda akan menjadi orang yang membenci orang selain Islam. Nah, itu tidak benar ya. Karena sekarang saya tanya, apa yang harus umat muslim lakukan ketika berjumpa? Tidak membenci agama orang lain ya. Oke, baik, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalil, Mas Panani, saya tidak berani ngomong kalau nggak ada dalilnya. Ya, betul, ya, nih saya kasih contoh. Bagaimana jika seorang Islam sungguh-sungguh menerapkan ajaran agama Islam? Yang terjadi disintegrasi. Yang terjadi negara ini bubar. Karena apa? Karena orang Islam melaksanakan ajaran agamanya. Nih, saya tampilkan. Saya tampilkan ini hadisnya. Nih. Bahwa Rasulullah bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang saya tanya, Anda kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang harus lakukan menurut agama Islam? Itu dilihat dari kondisi tertentu, Mas Edi. Nah, ya, kan mulai bermunafik kan. Kondisi tertentu ya, apa lagi? Makanya saya bilang Islam itu tidak keras ya. Islam itu tidak keras. Jadi tidak apa istilahnya, tidak kolot ya. Jadi tolong bisa dipahami. Sekarang kalau masalah itu kan dilihat dari kondisi tertentu, begitu ya. Saya rasa itu bisa dipahami lah. Makanya yang di Indonesia saya rasa masih aman-aman sekarang sampai sekarang tuh bukan karena menurut saya karena umat muslim banyak yang tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Bukan masalah itu, orang Islam masih bisa menjaga kerukunan kok. Iya, kenapa mereka masih bisa? Contohnya aja deh, negara mayoritas muslim yang 100% muslim seperti Brunei aman kok. Loh, karena kalau ada umat non muslim di sana, nggak apa-apa, coba aja ke sana, nggak apa-apa. Oke, sekarang ada begini, di Brunei, Islam sendiri di Mekah, di Saudi Arabia, aman. Sekarang begini, Fanani, di Brunei, kalau ada orang keluar dari agama Islam, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Waduh, nggak tahu ya saya. Orang yang keluar di sana ya urusan hukuman di sana ya, hukumnya di sana. Iya, makanya karena ada pemaksaan di negara kita ini, umat muslim tidak maksa karena mayoritas umat muslim di negara kita ini tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau agama Islam diterapkan, negara kita ini akan berujung seperti misalnya Pakistan, Afghanistan, Syria, seperti itu negara kita jadinya bubar. Jangan salah, India itu Kristennya banyak loh. Kristennya banyak. Nggak nyambung ini Mas Panen ini. Nah, jangan coba yang terjadi di Syria apa? Yang terjadi? Kan bukan masalah agama itu. Susah. Oke lah, mungkin kita undang teman-teman yang lain ya. Pak Syiar Bali, Mas Panani. Ya, kayak turun aja ya. Saya tidak kompeten sebenarnya kalau untuk terima kasih jauh ya. Cuman saya garis bawahi aja tentang masalah istilah debat ya. Masalah debat itu sebenarnya sudah dibahas di 1400 tahun yang lalu di dalam Islam itu, bahwa kita itu nggak asal-asal debat, yang ujung-ujungnya debat kusir, apalagi kita menghina Tuhan orang lain, itu justru karena memancing orang lain menghina Tuhan kita juga. Jadi itu sebenarnya yang intinya pada debat ataupun diskusi itu ya jangan menghujat, jangan menghina, karena kalau kita menghina Tuhan Anda, saya menghina Tuhan Anda, otomatis Anda tidak terima menghina Tuhan saya juga. Secara tidak langsung saya menghina Tuhan saya sendiri. Dan itu sudah dibahas di Al-Quran, itu sudah dibahas itu 1400 tahun yang lalu. Tapi itu kan hanya di atas buku saja, Mas Panani. Oke lah, kita undang tamu-tamu yang lain ya, biar gantian ya. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada tidak punya kompeten untuk membahas tentang agama, tentang syariat. Tolonglah jangan gampang panas, jadi gampang emosi, nanti ujung-ujungnya hanya saling menghujat, janganlah. Jadi kalau kata-kata Edis tadi itu memang
perlu dipahami, perlu dicermati kata-katanya. Ya. Itu enggak semuanya itu salah, enggak. Ya, cuman kadang itu ada menggiring opini, kadang memframing itu ya. Cuman ya enggak semuanya salah kata-katanya itu. Bagi teman-teman yang di bawah ya mungkin yang tidak punya ilmu pembahasan itu menyerah aja lah kalau yang diajak membahas sesuatu. Menyerah aja. Oke, Farhani, sebelum saya turun. Terima kasih sama Bang Syair Bali ya, dan terima kasih sama Bang Edis. Ya, Syair Bali, mungkin kata-kata terakhir, silakan. Ya. Oke, kata-kata yang terakhir Farhani, saya minta maaf bila ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan umat muslim, saya minta maaf. Tapi paling tidaknya tolong dengarkan keluhan kami di Bali yang minoritas. Mudah-mudahan itu sebagai kajian ke depan agar kita bisa menjaga kerukunan antar beragama. Terima kasih Edis. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya.